Ini mungkin boleh kita bilang kuliah 7 menit tentang dunia publikasi, tapi pada fase ini kita lebih masuk yang pada yang hal-hal kecil, kecil saja. Tapi faktanya beberapa teman-teman juga membingungkan gitu ya, situasi ini. Jadi saya coba sharing aja singkat banget tentang tahapan setelah artikel kita terbit online gitu. Karena ada beberapa teman-teman yang dia kebingungan kok sudah terbit online tapi tidak muncul di akun Scopusnya mereka gitu, list artikel atau judul artikel tersebut gitu. Jadi dokumen atau artikel tidak nambah di list Scopusnya dia ini, profil Scopus gitu. Beda hal sama website, itu website biasanya langsung ke detect otomatis gitu di publish-nya gitu. Nah, jadi ini ke detect tetapi nama orang lain biasanya, kombinasi nama kita dengan nama orang lain gitu. Nah, jadi pakai yang bisa yang ini ada plugin gitu ya di bookmarks si Mozilla gitu ya. Kemudian kalau sudah login teman-teman pilih di profil utama akan muncul seperti ini. Kemudian pilih itu dinamai dengan potential author matches. Jadi kita ingin menggabungkan paper terakhir kita yang terbit ke dalam akun Scopus kita gitu. Karena kalau tidak kita request dia akan masuk ke akun Scopus orang lain gitu. Karena biasa ini kayak random aja yang dilakukan oleh si sistemnya si Scopus. Jadi ada kelemahan sedikit di Scopus, yaitu dari beberapa antaranya adalah itu. Jadi paper kita terakhir belum tentu bisa masuk otomatis ke akun yang kita punya yang sebenarnya gitu. Nah, jadi untuk menggabungkan itu teman-teman yang paper yang baru terbit tapi tidak muncul di Scopus, dengan catatan sudah di indeks Scopus ya jurnalnya gitu ya. Kemudian klik more gitu. Kemudian klik more di sini di menu utama, kemudian ambil potential author matches. Tinggal teman-teman klik potential author matches. Nah, setelah di sini akan muncul seperti ini, ada nama list banyak. Kalau saya aja, nama saya aja itu ada 31 gitu. Apalagi nama-nama yang mungkin umum atau sama gitu ya, sedunia gitu ya. Nah, jadi tinggal diklik kanan dulu aja, jangan langsung di checklist ini, kemudian jangan di request dulu. Kita memastikan, misalkan di sini ada nggak artikel teman-teman yang baru terbit itu di judul akun ini gitu ya, ada nggak? Kalau saya ini nggak ada nih, nggak ada judul saya. Atau kita klik yang pertama ini gitu ya. Kita klik dulu, kita pastikan bahwa ada artikel kita di situ gitu. Ada judul artikel kita di akun orang tersebut gitu. Nah, kalau ada misalkan, nah ini dia judul artikel saya. Ini judul artikel saya dan ini pastikan benar judulnya juga sama, karena judul beda-beda tipis gitu ya. Jurnalnya juga gitu ya. Kemudian kalau bisa ya pastikan baca aja abstrak sekilas, sudah pasti banget punya kita. Maka yang kita lakukan berikutnya adalah kalau memang ada di sini, kita klik di akun orang ini. Kan paper kita yang baru terbit di akun Scopus. Kalau sebelumnya itu kita melakukannya di potential author matches, ternyata beberapa kali saya coba, atau mungkin ini karena servernya error, itu tidak berhasil ternyata, atau ada skema baru gitu. Setelah saya cari, ternyata sekarang itu caranya dengan setelah login ke akun Scopus, klik edit profile. Nah, ketika teman-teman edit profile, klik saja is this your own profile? Yes. Kemudian ini ada opsi ID Scopus yang baru, jangan, tetap kita pilih yang lama, keep current association dengan ID yang lama juga. Kemudian lanjut, continue. Kemudian di sini kita melihat dokumen-dokumen kita yang lama, paper kita yang lama, artikel kita yang lama. Nah, tahap berikutnya adalah untuk menambahkan artikel yang baru kita yang belum masuk ke profil Scopus kita. Itu di bawah itu ada pilihan search for missing document in Scopus. Nah, jadi tinggal diklik ini, kemudian kita kopikan judul paper kita yang sudah terbit di jurnal yang berindeks Scopus, kemudian paste atau pastikan ke sini search dokumen gitu ya. Kemudian search. Nah, ini ada satu ketemu paper saya yang sudah terbit di Scopus gitu, jurnal Scopus di indeks Scopus. Kemudian kita muncul di sini, kemudian kita klik di add to profile. Nah, kemudian klik di sini. Nah, kemudian siapa autornya, dia minta di sini teman sebagai nama teman-teman yang sebagai autor, kemudian klik add dokumen. Nah, jangan lupa klik add dokumen. Kemudian setelah klik add dokumen, nah ini ada di bawah udah muncul dokumen to be edit, jadi nanti dia akan proses oleh Scopus untuk ditambahkan
ke akun Scopus teman-teman. Ini the dokumen, kemudian akan direview secara manual, direview oleh Scopus. The document are manually verified for inclusion upon request. Kemudian edit to profile sudah ditambahkan ke profil. Nanti kita tinggal menunggu tim Scopus atau sistem Scopus yang menambahkan ke profil kita. Ini sudah ditambahkan. Kemudian review one change. Ini kita lihat perubahan yang kita lakukan. Nah, ini dia tadi yang sudah ditambahkan. Kita disuruh ngecek lagi apakah sudah oke apa belum. Nah, ini dia nama kita, kemudian ini kita gitu ya. Kalau nama ada yang salah, kemudian dicek lagi. Kalau sudah oke, lanjut. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi kalau sebelumnya itu review potential author match, ini kita langsung ada button baru, tambahan menu baru, edit profile. Nah, setelah itu udah muncul, kemudian continue editing. Tadi ada 24 dokumen atau 24 paper sebelumnya, nambah satu, one change di sini. Nah, di bawah ini nambah satunya, kemudian kita klik review check, kemudian tahap terakhir adalah kalau rasanya sudah yakin, maka tinggal klik submit request. Oke, ini ID request kita. Nanti kalau ternyata belum juga di update, tinggal chat admin Scopus dengan melampirkan request ID ini gitu. Kita bisa lihat di view request. Setelah kita melakukan request ke Scopus untuk paper yang baru terbit di jurnal berindeks Scopus gitu ya, itu maka akan ada email seperti ini bahwa request kita sedang diproses oleh tim Scopus untuk dimasukkan ke profil author kita gitu, profil penulis kita. Nah, ini biasanya menunggu beberapa hari. Kalau di sini mereka menuliskan sekitar 1 minggu gitu ya, 7 days salah itu. Coba kita cari. Nah, iya nih, biasanya 1 minggu. Nah, biasanya nggak nyampe seminggu, biasanya 3-4 hari itu sudah update paper yang tadi kita synchronize atau kita matchkan ke profil Scopus kita gitu. Jadi tinggal ditunggu aja. Nah, setelah pada tahap kemarin kita sudah melakukan request beberapa hari lalu kepada Scopus untuk ditambahkan paper kita yang sudah terbit di jurnal yang di indeks Scopus, tapi belum muncul di akun Scopus kita. Kemudian nanti akan ada notifikasi email bahwa paper telah berhasil ditambahkan, lalu kita tinggal login ke akun Scopus kita, kemudian melihat judul paper yang terakhir kita coba tambahkan ke akun Scopus kita. Nah, ini paper yang kemarin saya coba tambahkan ke akun Scopus saya. Ini artikel publikasi saya terakhir. Kayak di sini statusnya masih artikel in press atau early access, belum punya volume, belum punya ini, tetapi sudah bisa diakses bagi para pembaca gitu ya. Nah, setelah ini berarti sudah selesai. Oh, ini bahkan sudah ada tambahan 1 citasi, walaupun dia belum punya volume, berarti sudah ada 1 citasi gitu. Oke, begitu cara terbaru teman-teman. Ini saya coba di Oktober 2023, bagaimana menambahkan itu. Oke, ada tambahan dari jurnal yang cukup berkelas juga. Oke, sekian, mudah-mudahan cukup membantu teman-teman. Nah, dan ini juga, ini juga ternyata sudah ada tambahan dokumen di 2023 itu. 2023 itu menjadi 3 artikel gitu ya. Setelah ditambahkan ternyata grafiknya juga menambah di sini gitu. Begitu juga dengan jumlah citasinya gitu. Oke, sekian, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman.